Halo semuanya, kembali lagi di Understandable, yang mana kita akan mempelajari semua pengetahuan dari berbagai variabel. So, kali ini kita akan berbicara tentang oligarki. Semungkin di beberapa konten kreator mungkin ada yang sudah membahas, tapi di kali ini saya akan membahasnya secara singkat dan saya harap mudah dicerna. So, oligarki adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dikendalikan secara efektif oleh sekelompok kecil orang yang biasanya dipersatukan oleh kekayaan yang melimpah, hubungan keluarga, kekuatan militer, atau bahkan pengaruh agama. So, dalam sistem ini, keputusan kebijakan benteng negara tidak diambil berdasarkan aspirasi masyarakat mayoritas, melainkan dirancang secara khusus untuk melindungi dan melanggengkan kepentingan secara kekayaan kelompok elit tersebut. Jadi tergantung pada sumber kekuatan utamanya, oligarki dapat tampil dalam beberapa jenis, seperti plutokrasi yang dikuasai orang-orang kaya. Kalau teokrasi, yang itu adalah kelompok pemimpin agama. Kalau stratokrasi atau junta itu dipimpin oleh perwira militer. Lalu yang terakhir adalah korporatokrasi, itu dipimpin oleh pemilik modal perusahaan besar. Juga lebihnya yaitu aristokrasi, yaitu yang dipimpin oleh kaum bangsawan atau pemimpin kerajaan, seperti itu. Jadi dalam realitas modern jarang ada negara yang secara terang-terangan menyebut dirinya sebagai oligarki. Namun para ilmuwan politik seringkali praktiknya yang kuat di beberapa wilayah, seperti dominasi miliarder pasca Uni Soviet, dan juga sejarah politik Ukraina, juga di Myanmar itu cengkraman junta militer, hingga kritik ilmiah terhadap Amerika Serikat karena kebijakan publiknya yang dinilai lebih condong pada keinginan 1% warga terkaya dan pelobi korporasi. Jadi sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangannya juga, sama halnya dengan sistem-sistem pemerintahan lainnya. Kelebihannya terletak pada proses pengambilan keputusan yang sangat cepat karena minimnya perdebatan birokrasi, stabilitas politik jangka pendek yang cenderung tenang akibat diredamnya oposisi, serta efisien dalam mengelola industri berskala besar yang mampu memicu pertumbuhan ekonomi makro. Sebelumnya, kita telah menjelaskan tentang apa itu autokrasi, apa itu teokrasi, dan juga junta militer. Kelebihannya sama halnya dengan ketiga hal tersebut, yaitu kekurangan yang paling fatal terciptanya kesenjangan sosial yang ekstrim antara kaum elit dan rakyat jelata, suburnya korupsi sistemik karena hukum dapat dibeli, matinya kompetisi pasar yang sehat akibat monopoli, serta hilangnya hak suara rakyat karena pemilu seringkali hanya menjadi panggung formalitas yang diatur oleh modal. Jadi kesimpulannya, oligarki merupakan bentuk pemerintahan yang menempatkan nasib orang banyak di bawah kendali segelintir orang yang mengonsolidasikan sumber daya mereka demi kepentingan pribadi. Jadi di era modern, oligarki jarang berdiri sebagai sistem formal yang mandiri, melainkan bekerja di balik layar dengan menyusup dan membajak sistem demokrasi. Ketika kekuatan uang dan pengaruh kelompok elit berhasil mengalahkan suara serta aspirasi murni masyarakat luar, pada saat itulah sistem demokrasi secara perlahan telah berubah wujud menjadi sebuah oligarki. Sekian, terima kasih.